Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan kembali masuk dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga, saudara-saudara. Dalam kita memperingati, menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Karena itu saudara, mari dalam ibadah ini kita boleh mengarahkan hati pikiran kita sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Jikalau saat ini ada kegiatan yang sedang dilakukan, mari kita tanggalkan dulu sejenak sehingga kita bisa berfokus kepada Tuhan. Mari saudara, kita boleh arahkan hati pikiran kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Tritunggal memimpin setiap kita, memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat bersyukur pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Mari kita siapkan hati kita, kita rindu saat teduh bersama Tuhan. Tuhan adalah Allah yang agung. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam altar yang kudus. Kita mau tinggikan, kita mau puji Tuhan kita. Bersama-sama kita katakan, Bapa pegang tangan. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama. Aku rindu saat teduh bersama. Engkau agung dalam naungan.
Bapa pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hadirat-Mu. Pegang tanganmu, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa. Seumur hidup. Dengan segenap hati katakan lebih dari nafas kami. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa. Seumur hidupku. Dengan segenap hati kita akan katakan lebih dari nafasku. Dari nafasku, Bapa. Kami perlu kasih-Mu, Tuhan. Perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk serah. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Benar Tuhan, kami perlu kasih setia-Mu. Kami perlu kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau bersaat teduh. Kami mau memuji, mau meninggikan nama-Mu, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah, Engkau adalah Raja dari segala raja, yang pantas kami sembah, yang kami puji, Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa dosa kami, Tuhan, ke hadirat-Mu. Kami tahu kami adalah manusia yang hina, Tuhan, yang tak luput dari dosa, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, pada saat kami sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu untuk meminta ampun atas segala dosa kami, Engkau akan menghapus segala dosa kami dengan darah-Mu yang suci, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa, Tuhan, untuk ibadah online ini. Kiranya Engkau yang berkati dari awal hingga pertengahan sampai akhir, Tuhan. Engkau yang lancarkan semua. Engkau yang berkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan. Sehingga mereka bisa mendapat berkat, ya Tuhan. Bisa mendapat. Dan kami juga bisa mendapat berkat dan bisa memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita mau nyatakan kemuliaannya, kita mau nyatakan kebesarannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau dengar panggilan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi. Katakan sekarang waktunya, waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku pun Yesus Kristus dialah Tuhan dan segala raja. Dialah, katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita yang hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau persembahan ke tempat kudusnya. Kita mau puji, kita mau naikkan sembah kita. Karena Tuhan layak menerima pujian kita. Oleh kuasa darah-Mu, Dia telah menebus dosa kita. Mari kita menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan
tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku untuk menghampirimu dan melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara-saudara kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Oleh kuasa darah-Mu kami memperoleh keselamatan dan kami dilayakkan untuk saat ini kami bisa datang beribadah. Ya Tuhan, tolonglah kami saat ini kami mendengar firman Tuhan, supaya kami dapat mendengarnya dengan serius, dan sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini itu boleh sungguh kembali menguatkan iman kami, mengingatkan lagi siapakah kami, identitas kami. Dan tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dapat menyampaikan apapun yang menjadi kerinduan hati Tuhan.
kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara, tema kita dalam minggu Advent ketiga ini adalah menjadi anak. Menjadi anak Tuhan. Saudara, dari sekian banyak umat beragama, harus saya katakan ya, bahwa umat Kristiani itu adalah yang paling unik, saudara. Kenapa tidak, saudara-saudara? Karena saudara, hanya umat Kristen lah yang dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Benar tidak? Pernah nggak saudara menemukan di agama lain, bukan cuma di Indonesia nih ya, di luar negeri juga, yang mereka itu dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Yang kemudian ketika mereka berdoa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Pernah nggak saudara? Hanya agama Kristen bukan saudara. Pernah loh saudara, ada satu teman saya yang non-Kristen, ya teman baik saya ya. Kemudian bertanya, "Woi bro, kok di agamamu itu kalian disebutnya dilabeli anak-anak Tuhan? Kok kalian bisa berdoa panggil Tuhan, panggil Allah itu sebagai sebutan Bapa? Kok bisa seperti itu kalian? Kok berani?" Ya, artinya apa sih itu anak-anak Tuhan itu? Nah, saudara, misalnya kalau saudara ditanyai seperti itu, kira-kira saudara bakal jawab gimana? Mungkin pertanyaannya sekarang adalah apakah saudara ngerti nggak arti dari anak-anak Tuhan itu? Mungkin sekarang saudara jadi berpikir, oh iya, saya anak Tuhan ya? Oh, saya beneran anak Tuhan ya? Anak Tuhan tuh kayak gimana sih? Ya kan? Nah, saudara, ini yang akan kita sama-sama renungkan pada hari ini. Kita mesti tahu, menjadi anak Tuhan itu seharusnya mentalitasnya itu seperti apa, saudara. Ya, nah saudara, ini akan kita sama-sama renungkan hari ini. Nah saudara, saya itu jelaskanlah ke teman saya yang non-Kristen itu. Saya jelaskan anak Tuhan itu bukan berarti anak dari darah dan daging, anak secara biologis. No, tapi tentu ini adalah anak di dalam roh. Gitu ya, di dalam konteks rohani, gitu, bukan duniawi. Nah, saya jelaskan lagi lebih panjang, saudara, kepada dia, seperti yang akan saya jelaskan kepada saudara-saudara pada saat ini, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita boleh memperhatikan dengan baik khotbah hari ini, sehingga benar-benar kita bisa memiliki pemahaman yang benar tentang anak Tuhan, dan itu boleh menjadi identitas diri kita, dan kita mau hidupi dalam keseharian kita. Nah, saudara, di dalam tema kita menjadi anak Tuhan ini, kita akan melihatnya itu nanti di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia ini sebenarnya adalah surat Paulus, yang Paulus itu tujukan kepada jemaat di Galatia. Ada gereja Galatia, saudara, dulu itu. Nah, Paulus tulis surat kepada jemaat situ. Nah, apa yang terjadi dengan jemaat saat itu? Jemaat Galatia itu, saudara. Nah, ini saya mau kasih tahu, saudara. Intinya, saudara ya, jemaat Galatia ini masih hidup di dalam perhambaan hukum Taurat. Maksudnya apa, contoh, hidup di dalam perhambaan hukum Taurat? Maksudnya gini loh, mereka itu masih berpikir bahwa untuk memperoleh keselamatan, mereka harus dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kebaikan-kebaikan mereka, dengan upaya-upaya mereka. Jadi mereka seakan-akan tidak melihat bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu sudah cukup untuk menebus kesalahan dosa mereka. Harus ada perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Nah, saudara, kalau kita melihat persoalan jemaat Galatia lebih jauh, sebenarnya jemaat Galatia ini sudah memiliki konsep hubungan yang salah dengan Tuhan. Mereka memiliki konsep apa, saudara? Konsep transaksional, relasi yang transaksional dengan Tuhan. Jadi, untuk mendapatkan hal baik, aku harus melakukan hal yang baik. Aku harus melakukan yang baik, nanti Tuhan baru berikan yang baik. Kalau aku melakukan yang buruk, ya aku melakukan ini, nanti Tuhan kutuk saya. Jadi seperti itu kira-kira, saudara. Nah, akhirnya, saudara, mereka itu cara berpikirnya itu adalah relasi bisnis dengan Tuhan. Seperti hubungan dengan Tuhan itu hubungan antara bos dengan karyawan. Seperti itu. Jauh, saudara, relasi itu. Ya. Jadi tidak ada relasi yang intim, tidak ada relasi yang dekat di sana. Saudara, bukankah orang-orang Kristen zaman sekarang itu juga sama? Tanpa sadar juga sudah jatuh pada relasi transaksional dengan Tuhan. Aku melakukan firman Tuhan, kenapa? Aku melakukan firman Tuhan supaya nanti aku dapat berkat. Aku melakukan firman Tuhan supaya nanti aku beroleh selamat. Aku melakukan firman Tuhan supaya aku tidak kena hukuman. Ya, saudara ya. Saudara, itu akibat dari relasi yang transaksional dengan Tuhan. Sebaliknya,
ketika orang Kristen sudah melakukan firman Tuhan, sudah melayani Tuhan, maka mereka saatnya sekarang Tuhan kasih reward. Tuhan kasih berkat. Ketika kita sudah rajin melayani Tuhan, tapi kita malah dapat banyak masalah, kita akan marah sama Tuhan. Loh Tuhan, aku sudah melayani. Kenapa Tuhan seperti ini sama saya? Harusnya Tuhan, saudara perhatikan relasi ini. Relasi antara bos sama karyawan, saudara. Ya saudara, nah saudara inilah saudara yang Paulus itu tidak kehendaki. Tuhan tidak kehendaki terjadi dalam jemaat Galatia. Saudara, itu akibat dari ketika mereka melihat bahwa usaha mereka itu harus ditolak ukur untuk memperoleh keselamatan. Itu salah, saudara. Nah, saudara, jemaat Galatia itu terus menekankan upaya-upaya hukum Taurat itu seperti sunat, ya hukum-hukum tradisi itu mereka harus jaga dengan baik dan seperti itu, saudara. Kalau tidak, saudara, mereka itu akan merasa ketakutan di hadapan Tuhan. Nah, saudara perhatikan, akibat dari mereka memiliki relasi transaksional dengan Tuhan ini, mereka juga akhirnya jatuh ke penghakiman kepada orang lain. Mereka juga menghakimi orang-orang saudara-saudara seiman mereka. Lu belum sunat ya? Lu belum melakukan ini ya? Lu belum melakukan. Saudara, komunitas itu jadi komunitas yang tidak sehat. Mereka melihat Tuhan itu sosok yang suka menghakimi, yang dikit-dikit salah cambuk, relasi transaksional itu, saudara, akhirnya mereka juga memperlakukan orang-orang lain dengan cara yang sama. Itu yang terjadi di jemaat Galatia. Nah, kalau kita mau lihat lagi, saudara, di zaman sekarang ini orang-orang Kristen juga, saudara, harus diakui mungkin ada sebagian, saudara, yang masih memiliki relasi transaksional ini. Mereka masih berpikir Tuhan itu adalah Tuhan yang suka menghakimi seperti itu. Hubungannya jauh lah seperti bos sama karyawan atau tuan dengan budak begitu. Nah akhirnya mereka juga menganut konsep itu, mereka perlakukan pada orang lain juga begitu. Melihat orang lain salah, bukannya kasih dulu yang timbul, tetapi penghakiman dulu yang timbul. Ya, langsung ngutukin orang lah dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, ini tidak sehat sekali. Nah, kalau kita lihat, saudara, di pasal ketiga, Galatia pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima, Paulus itu kemudian menegur orang-orang Galatia itu loh. Lihat teguran Paulus. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara, Paulus itu menegur jemaat Galatia ini karena jemaat Galatia tanpa mereka sadari mereka sudah mulai bergerak ke arah tidak percaya pada Tuhan Yesus. Ya saudara, mereka percaya bahwa keselamatan harus juga diperoleh dengan usaha mereka sendiri. Dan itu saudara dasarnya adalah relasi yang transaksional dengan Tuhan. Itu yang Paulus kecam. Paulus sampai mengatakan kalian jemaat yang bodoh. Kamu sebodoh itu kah? Gitu. Masakan pengorbanan Kristus kamu itu jadi sia-sia di depan kamu kah? Saudara itu. Nah Paulus kemudian kalau nanti kita baca, saudara, nanti yang kita baca ya di pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Paulus kemudian menasehati jemaat Galatia ini. Paulus menawarkan kepada mereka, bukan menawarkan saudara, tetapi menunjukkan kepada mereka, inilah seharusnya relasi yang kamu punya dengan Tuhan. Yaitu bukan relasi transaksional, tetapi relasi bapa dengan anak. Kalian jemaat Galatia, ayo berubah mindset kalian. Berubah cara pikir kalian. Relasi dengan Tuhan itu bukan relasi bos karyawan. Tapi relasi papa dengan anak. Ayo sekarang kita buka lagi saudara. Galatia pasal 4. Ayat 4 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3 ayat yang keempat.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus ya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya, lihat saudara, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu tuh bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara, sangat jelas di sini kalau kita lihat tadi di ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, saudara, bahwa Tuhan itu sudah mengadopsi kita itu menjadi anak-anaknya. Ini adalah pengakuan Tuhan kepada kita, saudara. Tuhan yang mengakui kita. Kita bukan mengaku-ngaku sendiri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan yang mengakui kita. Setelah Dia menebus dosa-dosa kita, setelah Tuhan sudah menebus kesalahan-kesalahan kita, Dia kemudian mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Tuhan Yesus ketika masih di dunia ini juga sudah menyebut, saudara, bahwa murid-murid itu adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Di Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa apa? Doa Bapa kami. Yang pertama apa, saudara? Bapa kami yang ada di surga. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Saudara, inilah sebenarnya ingin dikatakan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anaknya. Kita seharusnya memiliki relasi dengan Tuhan. Itu adalah relasi Bapa anak, relasi yang dekat, saudara-saudara. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, jadi kamu tuh bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Segala warisan, saudara, keselamatan, sukacita, damai sejahtera, berkat itu Tuhan wariskan kepada setiap kita. Karena kita anaknya, saudara. Sekali lagi, bukan kita yang ngaku-ngaku sendiri, tapi Tuhan yang mengakui. Dan Tuhan menginginkan relasi dengan kita itu adalah relasi seperti itu. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit, saudara, ya, mengenai relasi papa anak ini. Nah, relasi papa anak ini, saudara, setidaknya menunjukkan 3 hal. Adanya di dalam relasi papa anak itu berarti menunjukkan adanya, pertama, kedekatan. Juga menunjukkan adanya ketergantungan. Juga menunjukkan adanya keyakinan dengan bapaknya. Seorang anak, saudara, itu pasti dekat sama papanya. Tuh, papa ya saudara, tidak mungkin menolak kehadiran anaknya, ya kan? Ketika anaknya ingin dekat sama papanya, papa yang baik pasti akan menerima kehadiran anaknya itu. Papa justru tidak mau anaknya jauh-jauh dari dia. Benar tidak, saudara? Ya, nah, saudara, panggilan Aba, tadi kita lihat ya, di ayat yang ke-6 itu, ya Aba, ya Bapa. Saudara, Aba itu adalah panggilan yang sangat personal sekali. Dekat. Kalau dalam bahasa zaman sekarang mungkin daddy, dad. Ya, ini bukan panggilan bapak secara umum, Pak Ali, Pak Amir, bukan. Ini adalah daddy, papa, dekat, saudara, personal. Ya, kemudian seorang anak itu juga pasti akan bergantung pada papanya. Ketika waktu anak itu merasa nggak sanggup melakukan satu hal, dia tuh akan nyari papanya. Dia akan coba berusaha, tapi ketika gagal dia tahu papanya siap support dia. Lalu juga ada keyakinan bahwa apapun yang terjadi, papa itu tetap akan menyayangi dan membela kita. Saudara, itulah relasi papa anak. Sekarang saudara coba lihat di gambar ini. Saudara, ini adalah mantan presiden Amerika Serikat, ya, Presiden John F. Kennedy yang waktu itu memerintah sekitar tahun 1960-an seperti itu. Saudara, orang-orang lain itu kalau mau ketemu sama presiden, ya, di Oval Office, di kantor presiden itu harus lewat berbagai pemeriksaan sektor 1 yang paling depan. Sektor 2, nanti sebelum masuk ke Oval Office harus dicek sekali lagi. Dan waktu masuk pun tuh harus didampingi. Pas pampresnya itu pasti akan tetap mendampingi orang yang bertemu presiden itu, saudara. Ya, saudara, tapi kalau kita lihat ya, ini menarik ya dari gambar, bisa ditampilkan sekali lagi ya. Kita lihat gambar ini, saudara. Ya, saudara, anak itu yang di bawah itu adalah anaknya Presiden John F. Kennedy.
Dia tidak ada lewati pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu. Tidak ada orang yang kawal-kawal dia. Dia bisa masuk kapanpun dan dia bisa main di bawah kolong meja papanya itu, saudara. Saudara, itulah anak, saudara. Anak itu mempunyai full akses ketemu sama papanya. Full akses, kapanpun dia mau ketemu, dia akan bisa ketemu sama papanya. Lain dengan orang-orang yang bukan anaknya. Tidak ada kawalan, saudara, kalau anak itu, saudara. Saudara, lalu papa itu juga pasti dia beritahu banyak hal kepada anak-anaknya, bukan, saudara? Apa yang dilakukan papanya diketahui anaknya. Papa berkomunikasi dengan anak-anaknya, saudara. Papa dan anak pasti banyak ngobrol, pasti banyak komunikasi. Nah, saudara, kalau kita paham begini, ya, kita tentu jadi ngerti ya doa sama Tuhan itu seharusnya bagaimana. Iya, doa sama Tuhan itu sebenarnya adalah ngobrol dengan Tuhan, saudara. Kalau kita mungkin pakai bahasa Hokkien, saudara, kongko, ngobrol sama Tuhan. Komunikasi dua arah. Seperti anak cakap-cakap sama papanya. Nah, saudara, kalau seperti itu, berdoa itu bukan komunikasi satu arah. Saudara. Tapi berdoa itu adalah komunikasi dua arah. Kita beritahu kepada Tuhan. Apa yang terjadi kita beritahu semua kepada Tuhan. Jangan lupa Tuhan juga akan beritahu hal-hal kepada kita. Saudara, itulah relasi papa dengan anak, saudara. Dekat sekali. Saudara, Tuhan tuh sedekat itu loh sama kita. Nah, cuman sekarang ini kita sadar nggak sih? Kalau Tuhan itu ingin relasi ini sama kita. Tuhan tuh Bapa kita. Bagaimana kita dalam keseharian hidup kita, saudara? Apakah kita sudah mengakui dia sebagai Bapa kita dalam kita menjalani hari demi hari kita? Atau kita masih seringkali punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Tuhan itu seperti hakim, Tuhan itu seperti bos dan sebagainya. Benar, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Kita tetap harus hormat kepada Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi, dia yang menciptakan kita. Dia yang paling tinggi, dia yang paling besar. Saudara, tapi dia sendiri mau kita menyebutnya sebagai Papa, sebagai Bapa. Dia mengakui kita sebagai anaknya. Dia menginginkan relasi ini dengan kita, saudara. Saudara, mari kita boleh mengubah persepsi kita dengan Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan itu dekat sama kita. Bapa itu dekat sama kita. Bapa itu selalu di belakang kita. Semua anak Tuhan loh, saudara. Bukan cuma hamba Tuhan loh, saudara. Nah, ini yang seringkali jemaat tuh kadang-kadang salah pikir. Ketika berdoa, hanya doa hamba Tuhan lah yang paling mujarab. Karena itu jika ada masalah, hamba Tuhan yang harus berdoa. Pak, baru mujarab. Kalau jemaat berdoa, enggak mujarab. Kalau jemaat berdoa kadang mujarab, kadang enggak. Begitu. Kadang-kadang begitu ya. Karena itu misalnya ada doa kesembuhan atau pengusiran iblis, setan. Pasti mungkin cari hamba-hamba Tuhan tertentu seperti itu. Saudara, enggak salah sih. Tapi yang mau saya sampaikan kepada setiap kita, saudara, setiap kita ini, jemaat, ketika kita sungguh-sungguh dan percaya pada Yesus Kristus, kita diberikan kuasa oleh Bapa kita. Ada kuasa yang Tuhan itu sudah ada dalam diri kita, saudara. Saudara, saya teringat satu cerita ya. Ini kisah nyata, saudara. Jadi, satu kali di rumah itu, ibu rumah tangga sama pembantunya. Tiba-tiba pembantunya kesurupan, saudara. Pas kesurupan itu pembantunya tiba-tiba akhirnya dia ngambil pisau, dia kejar majikannya. Oh, panik majikannya, saudara, kejar-kejaran. Pak majikannya sembunyi begitu. Dia panik, dia telepon hamba Tuhan. Dia cari hamba Tuhan. Pak, tolong Pak, ini sekarang datang ke rumahku. Pembantuku kesurupan Pak, dia ambil pisau mau bunuh saya. Wah, kaget dong tuh hamba Tuhannya. Tapi hamba Tuhannya lagi rapat, saudara. Hamba Tuhan bilang, oke Bu, sekarang gini, Ibu langsung usir saja setan itu, Ibu, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaatnya bilang gini, saya mana bisa Pak, ini kan hanya hamba Tuhan yang bisa. Hamba Tuhan bilang, sorry Bu, saya tapi lagi rapat. Ibu percaya Tuhan Yesus enggak? Saya percaya. Ibu berarti sudah punya kuasa itu. Ibu usirlah dalam nama Yesus. Oh gitu ya Pak? Iya, Ibu berdoa, habis itu Ibu usir. Beneran, saudara, dimatiin telepon. Dia usir itu setan, dalam nama Yesus pergilah. Oh, jatuh loh pembantu itu, saudara. Pergi loh, saudara, itu iblis itu. Nah, dari situ ibu rumah tangga itu memiliki persepsi yang benar. Oh, ternyata aku juga sudah memiliki, aku ada kuasa itu dalam diri saya. Oh iya.
Setiap kita yang benar-benar sudah percaya pada Tuhan Yesus, saudara, Bapa di sorga itu menopang kita. Dia memberikan kuasa itu dalam diri kita, saudara. Ya, saya harap kita bisa berubah cara persepsi kita tentang Tuhan, jikalau kita punya persepsi yang salah selama ini. Nah, saudara, Tuhan inginkan relasi seperti ini, ya, relasi yang dekat antara Papa dengan anak. Nah, sekarang kita akan lihat, ya. Saat ini kita akan lihat, saya mau tunjukkan apa sih benefit kita hidup sebagai seorang anak Tuhan itu. Ini juga yang waktu itu yang saya ceritakan kepada teman non-Kristen saya saat itu. Ya, saudara, benefit yang pertama hidup seorang anak Tuhan itu mempunyai kuasa untuk menaklukkan dosa. Bukan cuma kuasa ngusir setan, saudara. Tapi dia juga punya kuasa yang lebih besar dari itu. Menaklukkan kedagingan, dosa di dalam dirinya. Oh, dia diberikan kemampuan itu. Dia diberikan kuasa itu. Manusia ketika sudah jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia tidak punya kemampuan itu sama sekali untuk bisa menolak dosa. Dia nggak punya kemampuan itu. Dia akan terus terseret, Nggak ada yang bantu. Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, dia tetap tidak bisa mampu. Tetapi lain dengan anak Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi anak Tuhan. Bapa di surga itu berikan kuasa itu kepada kita. Sehingga kita itu bisa menaklukkan dosa itu, saudara. Kita baca dari Roma pasal 8 ayat 10 sampai yang ke-11 yuk. Sama-sama baca, saudara, 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh itu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia, Tuhan, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Catat, saudara, diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, perhatikan kalau dari ayat 10 sampai ke 11 tadi. Ada paralel di sana, ya. Jika Kristus ada di dalam kamu. Ayat yang ke-11. Jika roh dia, ya, diam di dalam kamu. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah kita tuh mengizinkan Tuhan, roh Allah, Bapa kita itu, saudara, itu hidup di dalam diri kita. Diam, ada di dalam diri kita. Ketika itu terjadi, maka saudara, kita memiliki kuasa itu untuk menaklukkan dosa. Tentu di dalam proses menaklukkan dosa itu bukan proses yang begini, saudara. Itu proses progresif. Kita terus mengikis dosa-dosa yang ada. Terus dikikis lama-lama sampai habis, saudara. Saudara, kita diberikan kemampuan itu. Meskipun kita memang masih hidup di dalam tubuh yang sudah tercemar dosa ini, ada kehendak bebas, lingkungan pendosa. Tapi Tuhan memberikan support dari sorga, dia berikan support, yaitu rohnya. Dia memampukan kita, saudara. Sehingga kita itu bisa mengalahkan dosa itu secara makin lama kita makin bisa mengalahkan itu, saudara. Nah, saudara, kita mau nggak, saudara, roh Tuhan itu hidup dalam diri saudara? Mau nggak? Semua angkat tangan, saudara. Amin, saudara. Jika saudara mau, saudara mungkin bisa ikut seperti yang saya katakan ini, ya. Saudara, jadi kira-kira begini. Setelah saya, Robin, menjadi anak Tuhan, maka yang hidup di dalam diri Robin ini bukanlah cuma Robin, tetapi ada roh Tuhan yang juga hidup dalam diri Robin. Yuk sama-sama bangkit berdiri sekarang, saudara. Saudara ikut perkataan saya. Ya, saudara ikut perkataan saya. Cuman nama saya, Robin, saudara ganti dengan nama saudara sendiri. Oke? Sekarang tangan kanan saudara taruh di dada. Berdiri semua, ayo berdiri semua, saudara. Udah? Ya. Ikuti kata saya, saudara, ya. Saya, Robin, sudah jadi anak Tuhan. Maka yang hidup dalam diri Robin sekarang bukan cuma Robin, tetapi Tuhan yang hidup dalam diri Robin. Amin, saudara. Silakan duduk kembali. Amin, saudara. Jadi sekarang setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara, kita memanggil Tuhan sebagai Bapa kita, relasi yang dekat itu. Yang hidup di dalam diri kita ini bukan cuma kita sendiri lagi, tetapi Tuhan juga hidup di dalam diri kita bersama-sama dengan kita. Ketika kita bekerja, studi, berelasi dengan orang,
Saudara jangan lupa, Bapa itu selalu bersama-sama kita, hidup di dalam diri kita. Tuhan itu selalu hidup di dalam diri kita, saudara. Sadar akan hal itu, saudara. Maka saudara kita akan melihat bahwa kuasa Allah itu benar-benar akan memampukan kita. Kita bisa menaklukkan dosa. Saudara pernah melihat film ini kan ya? Ini adalah film Lion King. Ya. Saudara, saya tuh senang nonton film ini. Gitu ya. Itu saya cukup terharu di bagian akhir film ini ya. Nah di salah satu momen film ini, Simba itu singa yang kecil itu ya, dia tuh entah bagaimana ceritanya dia akhirnya terperangkap di satu tempat. Di mana tempat itu tempat banyak hiena. Hiena itu seperti anjing atau serigala begitu, sejenis itulah saudara ya. Dikelilingi, wah banyak sekali hiena. Hiena itu kan musuh singa saudara. Wah hiena melihat ada anak singa ini. Ya, nanti ini calon jadi raja ini, aku mau makan dia gitu ya. Wah tapi anak singa itu kemudian dia coba mengaum gitu. Dikira para hiena bisa takut lari. Ternyata hienanya nggak lari, mereka malah ketawa. Soalnya masih kecil, kau bisa apa dengan badan sekecil itu? Ya kan? Hiena itu kemudian makin dekat, dia mau terkam, itu anak singa Simba. Kemudian ketika hal itu mau terjadi, muncullah papa singa itu dari belakang, mengaum. Begitu papa singanya muncul mengaum, lari kocar-kacir saudara. Itu hienanya, ketakutan semua. Saudara, ini sebenarnya ilustrasi yang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa anak itu baru kuat ketika ada papa di samping dia. Saudara, ketika anak kecil saudara, itu sudah terlepas dari papanya, ngomonglah di jalan raya atau di mana, terlepas, hilang begitu. Berarti anak kecil itu sudah dalam keadaan yang bahaya. Dia sudah tidak aman, dia tidak safe lagi. Saudara, ini sama dengan kita. Ketika kita sudah jauh dari Bapa kita di sorga, kita juga sudah dalam keadaan yang bahaya. Sudah alert itu, kode merah itu dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa hidup jauh dari Bapa kita di sorga. Nggak bisa. Kita harus terus dekat dengan Bapa kita di sorga. Baru kita tuh bisa memiliki safety, keamanan. Kita bisa memiliki damai. Kita bisa memiliki kuasa untuk menaklukkan dosa. Kita memiliki berkat dari Tuhan. Tuhan akan menjamin itu. Pastikan dirimu saudara dan diri saya tidak jauh dari Bapa di sorga dalam kehidupan kita. Amin saudara. Itu yang pertama saudara ya. Benefit seorang anak Tuhan, mereka tuh punya kuasa untuk menaklukkan dosa, saudara. Tapi catatannya harus hidup dekat dengan Bapaknya. Izinkan roh Tuhan itu yang hidup di dalam diri kita. Benefit yang kedua, saudara, anak-anak Tuhan itu, mereka tidak hidup di dalam ketakutan. Saya teringat beberapa teman saya itu di dalam relasi dengan Tuhan. Mereka itu seringkali takut sama Tuhan. Takutnya itu bukan takut yang hormat gitu loh. Tapi takut yang berlebihan. Takut Tuhan hukum. Takut nanti Tuhan gak sayang lagi. Takut nanti Tuhan sudah tinggalkan. Mereka melihat Tuhan itu seperti Tuhan yang seperti monster yang marah-marah. Begitu salah dikit sudah langsung hukuman mati. Begitu saudara. Ya, jadi ada kesalahan sedikit saja. Saudara, nggak bisa dipungkiri ya, karena mungkin mereka dulu hidup di lingkungan keluarga yang seperti itu. Ternyata telisik papa mama mereka juga seperti itu ternyata memperlakukan mereka. Salah dikit cambuk, nilai 70 itu pun sudah dimarah. Gitu. Kamu harus nilai 100, setidaknya 95 begitu. Diajar untuk perfeksionis seperti itu. Akhirnya mereka memandang Tuhan itu juga seperti itu begitu. Ya puji Tuhan sekarang sudah melewati konseling, sudah lebih baik sekarang. Nah saudara, itu pandangan yang salah tentang Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang dikit-dikit cambuk saudara, bukan. Saudara, enggak seperti itu. Yuk saudara, kita melihat yuk dalam relasi papa dan anak ini ya. Seorang anak itu ketika jatuh, ketika dia gagal, papa itu pasti akan mengangkat anaknya lagi. Saudara, ini ibarat anak kecil yang sedang latihan berjalan. Ya, dia lagi latihan berjalan, digandeng papanya. Kadang-kadang anaknya itu dia lepas tangan dari papanya gitu ya. Tubuh kecilnya dia merasa dia bisa jalan, dia jalan. Jatuh saudara. Dia jatuh, dia nangis.
Apakah papanya kemudian akan bilang, syukurin lu jatuh kan? Siapa suruh lepas dari tangan papa kan? Udah bangun sendiri kamu. Saudara, papa yang baik gak mungkin begitu saudara. Papa yang baik itu pasti akan melihat anaknya jatuh nangis. Papa, yang pertama dilakukan papanya apa? Balut dulu luka anaknya. Dibalut, disayangin, kemudian baru dikasih tahu, lain kali jangan lepas dari tangan papa lagi ya. Saudara, itu papa yang baik seperti itu saudara. Dia akan angkat lagi anaknya. Dia balut lagi lukanya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini tuh juga sedang belajar untuk hidup benar. Ya kan saudara? Kita juga latihan mau hidup kudus. Jadi catat saudara ya. Ini konteksnya adalah kita sedang mau belajar hidup benar. Kita mau latihan, kita mau hidup kudus. Bukan kita melihat, oh aku hidup sembarangan aja nanti Tuhan tak ampuni. Itu sudah lain konteksnya. Tapi ini konteksnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar hidup benar. Kita mau hidup menuruti firman Tuhan ini. Kita mau hidup kudus. Nah, saudara, di dalam kita itu proses belajar ke arah situ. Tak bisa dipungkiri kita kadang masih bisa jatuh. Yes, kita pasti bisa jatuh, saudara. Nah saudara, tapi yang perlu saudara ketahui ketika saudara itu gagal, ketika saudara itu jatuh, saudara, Tuhan itu dia membalut luka kita. Tuhan itu dia akan mengangkat kita lagi. Aku support kamu. Jangan bernyerah berlatih. Jangan menyerah belajar. Jangan menyerah untuk hidup menuruti firman Tuhan. Aku dukung kamu terus. Saudara, itulah hati seorang papa. Dan itu yang memang Tuhan itu lakukan kepada kita. Dia adalah Tuhan yang aktif. Bukan Tuhan yang pasif. Dia selalu menolong. Saudara, ini seperti kalau kita lihat di kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-27. Sama-sama baca saudara, 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, Tuhan tuh bergerak aktif. Dia membantu kita untuk kita bisa menuruti firman Tuhan. Dia memberikan kuasa, seperti tadi ya. Dia memberikan kemampuan kepada kita, saudara. Inilah hidup anak-anak Tuhan. Sehingga kita itu tidak hidup di dalam ketakutan ketika kita itu masih bisa gagal. Ayo saudara, ubah persepsimu saudara. Kalau selama ini kita punya persepsi yang salah tentang Tuhan, ayo sekarang ganti saudara. Ubah. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang terus menolong setiap kita. Sehingga kita sekarang bisa memiliki rasa aman. Ya. Saudara, hidup anak-anak Tuhan bukan hidup dalam ketakutan. Tapi hidup penuh dengan rasa aman. Safe. Karena dia tahu Bapanya selalu menjaga. Bapanya selalu support dia. Nah lihat saudara. Seseorang yang sudah menjadi anak Tuhan. Mereka tuh tentu tidak akan menjadi orang-orang yang menghakimi lagi. Karena mereka tidak mendapatkan itu dari Tuhan. Lihat nih, ketika anak Tuhan, saudara, mereka mendapatkan kasih dari Tuhan, mereka mendapatkan cinta, mereka mendapatkan support dari Tuhan ketika mereka bisa jatuh, ketika mereka bisa gagal. Anak Tuhan tuh pasti akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Iya saudara ya, gak mungkin beda saudara. Yang dia dapatkan dari Tuhan seperti ini. Masa dia melakukan kepada yang lain dengan menghakimi? Ketika dia melakukan kepada yang lain dengan tetap menghakimi, jangan-jangan dia belum menerima benar-benar kasih itu daripada Tuhan. Nah saudara, hidup anak-anak Tuhan ketika dia sudah mendapatkan rasa aman, support dari Tuhan, dia tentu juga pasti akan menyupport orang-orang lain juga. Keluarganya, suami istrinya, anak-anak, lingkungan kerja, ada kebuat kesalahan. Bisa iya. Tetapi kita pasti akan kedepankan apa? Kita akan kedepankan kasih. Kita juga pasti akan kedepankan support. Kita akan kedepankan kekuatan, penguatan, penghiburan kepada mereka. Ini bukan berarti kita tidak boleh ada teguran, tidak boleh misalnya ada hukuman yang sesuai ketentuan yang berlaku, enggak. Tetap itu harus dijalankan. Kesalahan yang serius tetap harus ada tegurannya, tetap harus ada hukuman yang dijalankan, saudara ya. Tetapi jikalau orang itu sudah mengakui kesalahannya, dia sudah menyesal perbuatannya, anak-anak Tuhan itu pasti akan menerima kembali.
Anak-anak Tuhan itu pasti akan mengasihi kembali. Persis seperti yang dilakukan Bapa kepada dia. Saudara, anak-anak Tuhan, amin. Amin, saudara-saudara. Kita anak-anak Tuhan, mari saudara kita boleh meneladani kasih Bapa kita juga. Kita sudah mendapatkan rasa aman tuh dari Bapa. Mari kita juga boleh tularkan kepada yang lain dengan cara yang sama. Ya saudara, dengan cara yang sama. Maka hidup ini saudara akan menjadi hidup yang sangat indah sekali. Kita mendapatkan tanpa batas dari Tuhan. Kita juga akan memberi tanpa batas. Tanpa kita itu akan menderita kekurangan. Kita nggak mungkin kekurangan saudara. Ya saudara. Saudara, inilah hidup seorang anak Tuhan. Betapa indah saudara hidup menjadi anak Tuhan itu. Saya sangat harap saudara ya, setelah kita selesai dalam ibadah ini, kita sudah tahu, benar-benar tahu arti menjadi anak Tuhan. Inilah juga persis yang saya jelaskan kepada teman saya yang non-Kristen itu. Ya, ini juga saya jelaskan kepada saudara-saudara saat ini. Teman saya non-Kristen bisa paham sekali saudara. Apakah saudara bisa memahami? Nah, saya sangat mengharap kita yang percaya pada Kristus, kita bukan cuma memahami, tapi kita benar-benar mau menghidupi. Gantilah pola relasi dengan Tuhan yang selama ini jikalau salah. Jikalau saudara masih lihat Tuhan itu seperti bos, relasi bos karyawan, saudara seolah-olah harus melakukan semuanya supaya Tuhan tidak cemberut pada kita. Saudara harus ganti. Kita dari awal sudah membuat Tuhan itu kecewa, saudara. Tetapi Tuhan yang melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Dia yang sudah tersenyum dulu kepada kita, meskipun kita masih berdosa. Dia sudah tersenyum dulu. Dia sudah menyelamatkan kita dulu. Saudara, itulah Tuhan kita. Dia menyelamatkan kita dulu. Setelah itu Dia angkat kita menjadi anaknya. Pelan-pelan Dia akan pulihkan kita. Ayo ganti pemikiran, ganti persepsi. Inilah kita anak-anak Tuhan. Saat ini kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Bangkit berdiri sama-sama. Hidup anak Tuhan itu seperti apa? Mari kita mau belajar ucapkan seperti Paulus ini ya. Dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Nah saudara, inilah perkataan seorang anak Tuhan. Dan saya rindu perkataan ini, saudara bisa ucapkan itu di dalam kapanpun, dalam apapun yang saudara lakukan, saudara boleh menghidupi perkataan yang saudara ucapkan saat ini. Sama-sama saudara, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan hidup di dalam aku. Bapa di sorga hidup di dalam aku. Bersama-sama hidup dengan Bapa kita yang di sorga. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman Tuhan sudah kami dengar Tuhan. Mengingatkan sekali lagi bahwa kami ini anak-anak Tuhan. Sebuah privilege. Kami sesungguhnya tidak layak mendapatkan gelar ini. Kami mendapatkan gelar ini sebagai anak Tuhan. Bukan karena kami sudah mencapai sesuatu Tuhan. Tapi ini hanya oleh karena kemurahan-Mu. Hanya oleh karena anugerah-Mu. Engkau yang sudah tersenyum kepada kami dahulu. Engkau yang sudah menyelamatkan kami dulu. Engkau yang mengangkat kami dulu menjadi anak-anak-Mu. Dan di dalam perjalanan kami menjadi anak Tuhan di dunia ini, Engkau perlahan akan pulihkan kami. Tuhan, kami mau memiliki relasi dengan Engkau. Kami mau melihat Engkau ya Tuhan sebagai Bapa kami. Karena ini fakta. Ini bukan terka-terkaan Tuhan. Ini bukan keinginan yang tidak tercapai. Ini fakta. Dan Tuhan sendiri sudah mengakuinya. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Tolonglah kami dalam keseharian kami. Supaya kami boleh tetap berelasi dengan Tuhan. Kami mau tetap bersama-sama dengan Tuhan, dengan Bapa.
dalam saat teror hidup kami. Kami tidak hidup dalam ketakutan lagi. Kami aman, ada Bapa yang selalu support. Kami punya kuasa untuk bisa menaklukkan dosa. Dan kami tidak menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kami lagi. Kami mau belajar seperti Bapa di sorga yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa, dengarlah seluruh doa kami ini. Ubahlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hidup menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Contoh Robin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap kita yang mendengarkan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia adalah Bapa yang sungguh besar kasih setianya kepada kita. Nyata sungguh perlindungannya kepada kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Dari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kalau kita naikkan pujian ini, Bapa besar kasih setia-Mu. Bapa, sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya,
mengasihiku. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Ini adalah sebuah privilege yang luar biasa. Kami orang-orang berdosa yang tidak layak, namun Engkau angkat menjadi anak-Mu sendiri. Untuk Engkau kasihi, untuk Engkau pulihkan kami. Hari makin hari kami makin pulih. Kami boleh makin menjadi serupa dengan Kristus. Bapa, biarlah pada hari ini, melalui ibadah hari ini, sungguh kami boleh sadar lagi siapakah kami ini. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami sudah tahu status kami ini sebagai anak Tuhan. Dan biarlah itu boleh sungguh menolong kami di dalam bagaimana kami hidup, di dalam bagaimana kami berelasi dengan Tuhan. Relasi kami dengan Engkau bukanlah relasi transaksional, bukanlah relasi bisnis, tapi relasi papa dengan anak. Itu yang Kau kehendaki Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu ini, kami mau semakin hidup dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami mau semakin intim dengan Engkau, mau terus menjaga relasi kami dengan Engkau, tidak melupakan Engkau, Bapa kami, dalam keseharian, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Ketika kami menjadi anak Tuhan, kami memiliki kuasa. Kami memiliki kuasa dari Bapa di sorga untuk bisa menaklukkan dosa-dosa. Ada kuasa yang diberikan. Ketika kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak hidup dalam ketakutan lagi di bumi ini. Karena Bapa menopang kami, Bapa menyayangi kami, Bapa mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga mau terus menyerahkan untuk gereja-Mu tempat ini. Kami serahkan untuk segala kegiatan, segala program yang ada. Kiranya Bapa, Engkau yang boleh sempurnakan itu. Engkau yang boleh sertai. Sehingga sungguh iman jemaat-Mu, iman setiap kami tempat ini boleh semakin bertumbuh. Mulai dari anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Sampai di youth, sampai di usia yang paling tua. Jemaat di tempat ini, setiap kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Semakin menyenangkan hati-Mu juga Tuhan. Bapa, kami juga terus menyerahkan untuk keadaan di bangsa kami, untuk segala problema di dalamnya. Kami percaya Bapa, Engkau yang pegang kendali, oleh karena itu kami bisa aman. Engkau yang akan mengurapi pemerintah kami, Engkau akan menyertai pemerintah dan dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah, sehingga pemerintah kami dapat melakukan dengan hikmat yang datangnya itu daripada Tuhan. Kami sangat rindu supaya tidak ada lonjakan kasus COVID-19 kembali di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa. Kami juga terus menyerahkan untuk bangsa-bangsa lain, negara-negara lain yang dimana sekarang terjadi lonjakan kasus COVID yang begitu hebat. Tuhan, Bapa, Engkau yang berikan mereka kekuatan. Biarlah situasi boleh semakin membaik. Engkau memberikan kesehatan kepada tenaga-tenaga medis untuk bisa tetap ada semangat, sukacita, dan kesehatan dalam melayani pasien-pasien yang ada. Kami serahkan untuk segala situasi di bangsa kami maupun bangsa-bangsa di dunia ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu
yang sedang mempersiapkan untuk hari Natal. Biarlah ya Bapa, sungguh dapat diberi hikmat dalam mempersiapkan segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah dalam Natal tahun ini, jemaat-Mu di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia tetap bisa merayakan, memperingati Natal dengan sukacita dari dalam hati. Meskipun dengan situasi masih pandemi COVID-19 ini. Tapi biarlah itu tidak menghilangkan semangat, tidak menghilangkan sukacita dari kami untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan inilah persembahan yang kami boleh persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan boleh pakai itu untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, ini seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memuji doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini yang boleh kami ikuti. Puji-pujian yang kami boleh naikkan, firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan kami tentang siapakah kami ini. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah status ini ya Tuhan boleh tetap terus kami ingat dalam hati kami. Identitas kami ini, dengan identitas kami seperti ini Tuhan, kami mau menjalankan lagi kegiatan aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita selesai ibadah ini, kita arahkan hati pikiran kita kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Sorgawi yang sangat mengasihi kita. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kekuatan, penghiburan, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus itu akan senantiasa memimpin langkah hidup kita dimanapun kita berada, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta berikut ini. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan dengan seksama. Saudara, pada malam hari ini kita ada Sunday Talk kembali. Tema Sunday Talk kita adalah emosi yang tangguh. Penting ya kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa memiliki emosi yang bagus. Emosi yang kuat saudara, menghadapi berbagai gelombang kehidupan yang tidak menentu ini. Oleh karena itu saya mengundang saudara-saudara, ayo hadir saudara. Sunday Talk hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting saudara ya. Ajak saudara, ajak keluarga, ajak teman, boleh ikut Sunday Talk malam hari ini jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian ibadah kita minggu depan adalah Minggu Advent yang keempat. Minggu Advent yang terakhir sebelum kita akan merayakan Natal. Saudara, tema ibadah minggu depan adalah menjadi baru, saudara. Bagaimana seorang anak Tuhan seharusnya memiliki kehidupan yang baru, ya. Saudara, ibadah minggu depan kita lakukan secara hybrid, ya, secara onsite
dan online. Mengundang jemaat boleh datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Jikalau jemaat mau datang ke gereja, jemaat tidak dalam keadaan yang sedang sakit, sudah divaksin minimal 2 kali dan bisa menjaga protokol kesehatan. Dan daftar ke saya jikalau saudara mau datang minggu depan, saudara. Kemudian saudara, yang ketiga adalah Natal kita, ibadah malam Natal kita tahun ini temanya adalah Hope for the Future. Akan diadakan tanggal 24 Desember jam 7:30 malam. Nah, bagi saudara-saudara yang mau mengikuti ibadah ini, baik online di rumah ataupun online di gereja, saudara daftar, saudara. Ya, mungkin saudara ingin bersama dengan ada keluarga besar saudara yang ingin ikut di dalam ibadah Natal tahun ini, saudara bisa daftarkan ke gereja sehingga saudara bisa mendapatkan souvenir. Kami ada menyediakan souvenir Natal pada tahun ini, saudara. Ya, kami akan menyediakan souvenir berdasarkan orang-orang yang daftar, saudara ya. Jadi karena itu harap saudara daftar. Jika misalnya keluarga besar saudara mau ikut, saudara juga bisa segera daftar. Kemudian bagi saudara-saudara yang mau mengikuti ibadah online Natal bersama-sama di gereja, kita buka, saudara, tanggal 24 malam itu. Ya, kita akan buka, tapi kami batasi maksimal 50 orang di ruangan ini. Jadi karena itu saudara yang mau mengikuti ibadah online malam Natal supaya mungkin lebih bisa kerasa ya, bersama-sama gitu ya, together merayakan malam Natal, saudara bisa daftar juga kepada kami. Nanti souvenir tentu kami akan bagikan di dalam gereja, saudara. Ya, saudara, harap saudara perhatikan mengenai ibadah malam Natal ini. Nah, untuk pendaftaran di ibadah malam Natal, baik secara pribadi maupun di gereja, saudara bisa daftar kepada Bapak Asyong, saudara ya, di nomor yang tertera di bawah ini. Baik, kemudian pengumuman yang terakhir, harap saudara masih tetap bersama-sama. Saudara, pengumuman terakhir adalah kita pada tanggal 13 Februari 2022 tahun depan, kita akan mengadakan kegiatan penyerahan anak. Saya akan jelaskan sekali lagi, ibadah penyerahan anak, kegiatan penyerahan anak itu adalah kegiatan di mana orang tua itu memohonkan berkat, pimpinan Tuhan dalam hidup anak. Dan ini juga sebenarnya menjadi komitmen orang tua itu mau benar-benar mendidik anak di dalam Tuhan sampai mereka dewasa. Nanti ada pendeta yang akan memberkati ya, memberkati anak-anak saudara tersebut. Nah, jadi bagi saudara-saudara yang ingin ikut, ingin anak-anak saudara dilakukan kegiatan penyerahan anak ini, usia anak saudara itu maksimal 12 tahun. Ya, maksimal 12 tahun, dari baby sudah bisa, saudara. Dari baby sampai maksimal itu 12 tahun. Kemudian orang tua sungguh-sungguh ya mau mendidik anak-anaknya itu di dalam Tuhan. Lalu pendaftaran itu paling lambat terakhir 16 Januari tahun depan. Saat ini sudah ada beberapa orang yang daftar. Jadi masih ditunggu, saudara, sampai 16 Januari tahun depan untuk pendaftaran untuk kegiatan penyerahan anak. Baik, saudara, demikian saja warta pengumuman hari ini. Saya harap kita tetap di rumah dalam keadaan yang sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.